Wah kan udah nggak konsisten lagi kan sama omongannya. Waktu kemarin di episode awal bilangnya mau tiap minggu ada anjir. Sekarang malah nggak konsisten goblok. uh, Maaf kembali. Seperti biasa gue meminta maaf kepada kalian para pendengar podcast gue. Mulai dari podcast gue, terus misu bersama, sampai Scoop, buset deh, masih aja nggak konsisten. Selamat datang di Scoop Podcast episode kedua. Cukup lama memang, dari episode pertama ke kedua, hampir sebulan lebih. Sebulan pas ya? Iya sebulan lebih lah dikit. Gua nggak bikin podcast karena males dan gila sih. Gua tuh sebenarnya banyak nih cerita nih. Mudah-mudahan sih podcast ini bakalan panjang, cuman gue mau bikin ini jadi 10 menit aja sih, cuman ya mudah-mudahan pas. Jadi bulan ini, awal bulan ini tuh gua sekeluarga tuh kena covid. Pertama dari adik gua yang pertama, dia kerja di salah satu bank, ketemu banyak orang. Iya mungkin dari situ kita curiganya, terus dia sakit. Pertama meriang, batuk-batuk, dan sehari setelah itu, 2 hari setelah itu, gua ketularan. Gua gejala awalnya sih pusing-pusing doang. Terus abis itu ada batuk sedikit, meriang, sempet hilang penciuman sama hilang perasa. Indra perasa gue hilang, sempet hilang, cuman sebentar, sehari doang. Karena gue minumin obat sama banyak minum air putih, jadi nggak begitu lama alhamdulillahnya. Dan setelah 5 hari setelah 5 hari sakit, adik gue memutuskan untuk swab antigen dan ternyata hasilnya reaktif. Nah pada saat reaktif itu ya udah akhirnya kita coba swab PCR semuanya. Itu juga atas saran dari puskesmas terdekat dari rumah gua. Dan ternyata karena kontak erat, jadi gua, ibu gua sama ketiga adik gua, termasuk gua juga, udah gue sebut belum sih guanya, itu dinyatakan positif. Kalau gua kayaknya gejala ringan semua sih, karena pas swab PCR tuh kita semua tuh ya udah lumayan sehat. Gua sama adik gue yang pertama juga udah sehat, ibu gue juga cuman batuk-batuk doang. Jadi kita semua dalam keadaan positifnya dengan gejala ringan gitu. Terus akhirnya kita semua diminta buat isolasi mandiri selama 14 hari. Dan udah dari hari apa ya, makanya udah dari minggu kemarin tuh kita selesai isolasi mandiri. Dan gue udah swab antigen juga. Setelah selesai isolasi mandiri itu hasilnya negatif. Cuman ya cukup kaget sih pas begitu dinyatain positif, apalagi sekeluarga gitu kan. Cuman ya disyukuri aja, anggap itu sebagai penggugur dosa ya kan. Cile, diplomatis banget gak sih. Dan alhamdulillah kita juga udah sembuh kok. Ya itu tadi, gue selama covid cuma di rumah doang, gak ngapa-ngapain. Dan gejalanya ya gitu-gitu doang. Gue ngerasainnya hampir kayak sakit biasa, cuman
ditambah dengan hilangnya indera penciuman sama indera perasa yang nggak begitu lama alhamdulillahnya ya. Itu gue makan kayak makan Indomie tuh, Indomie goreng hambar kan kan mie gorengnya Indomie kan kuat banget ya, bumbunya itu hilang aja. Terus gue makan soto yang koyaknya cukup banyak juga biasa aja gitu, kayak air sehambar itu gitu. Ya untungnya sih nggak nggak lama ya, cuma 14 hari. Dan semenjak itu juga ya udah, akhirnya prokes yang tadinya udah kita jalanin tuh kita ketatin lagi. Kayak kalau habis dari luar langsung cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Terus sweater, jaket, celana panjang yang habis dipakai dari luar tuh ditaruh di langsung dicuci, atau kalau belum mau dicuci taruhnya di depan gitu kan, nggak dibawa masuk ke rumah. Karena cukup parno juga cuy, sumpah ya, 2 minggu di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, bete gitu. Gua yang sebenarnya sih gue kan terlalu males ya untuk ada di kerumunan sebelum dilarang-larangnya dilarang berkerumun. Gue tuh orangnya males gitu, kayak kalau di tengah-tengah banyak orang tuh gue langsung pusing gitu kan, nggak tahu kenapa, mungkin gue anti sosial. Nggak ansos juga sih, temen gue cukup banyak, cuman ya nggak ngerti juga. Tadi gue mau ngomong apa ya, oh iya, tapi bete juga walaupun walaupun kayak gitu, walaupun gue yang nggak suka berkerumun, di rumah 2 minggu tuh bete anjir, sumpah bingung mau ngapain. Beberes, habis beberes berantakan lagi, beberes lagi, ya gitu-gitu aja. Kayak kalau kita keluar kan ada beberapa kegiatan yang kita jalanin gitu kan, ini gitu-gitu aja bete. Makan juga GoFood, GrabFood, abangnya taruh di pagar, taruh abangnya pergi baru kita ambil. Iya pokoknya jaga kesehatan nih buat kalian pendengar gue, jangan sampai kena gitu kan ya. Walaupun sebenarnya sih di zaman sekarang mah susah sih, yang namanya orang udah seketat apa prokesnya, kalau ya takdirnya buat kena ngerasain ya ya udah gimana gitu. Cuman balik lagi gimana usaha kita untuk menjaga supaya nggak kena gitu, menghindar. Ya lo ngerti kan maksud gue. Secara ini 0009 gue bikin podcast semalam itu karena gue baru inget udah sebulan gue nggak bikin podcast anjir, goblok. Terus akhirnya setelah gue selesai masa isolasi mandiri sampai gue dapat surat dari puskesmas, surat selesai pantau, terus gue dapat hasil negatif dari antigen. Gue ya keluar tapi nggak main ke tempat yang banyak orangnya, enggak, paling gue kayak main sama beberapa temen doang, itu juga jaga jarak juga karena masih takut cuy, masih separno itu gue. Selain itu juga apa ya, pengalaman gue buat di swab juga cukup unik ya, karena kalau gue kan udah beberapa kali swab antigen ya, ada yang sendiri, ada yang swab antigen di klinik gitu kan. Nah pas PCR nih
PCR tuh pas gua kemarin kena itu. Nah, kalau swab antigen kan cuma hidung doang ya. Hidung kanan, hidung kiri gitu kan. Nah, yang pas PCR kan sama mulut juga ya, sampai ke nasofaring, sampai ke dinding kerongkongan. Nah itu gue nggak bisa anjir, pas begitu di swab kan gue bilang, dok saya baru pertama kali swab PCR gitu, dan gue juga spill ke dokternya kalau misalnya gue orangnya gampang uwe gitu, maksudnya kalau ada benda asing masuk ke mulut gue, nggak ke mulut sih, sampai ke tenggorokan gitu. Kalau mulut masuk sendok gue masih biasa aja, sikat gigi ya, walaupun sampai ke geraham gue udah mulai uwe, cuman nggak yang seuwe itu. Nah kalau ini kan sampai uwe banget kan. Nah terus kata dokternya, ya udah nanti kita pelan pelan, dia bilang gitu kan. Tetep aja dong gue uwe gitu. Itu kedengeran satu puskesmas anjir. Gue nanya sama adik gue, keras banget ya suaranya, kata adik gue. Iya, nggak, gue berharap nggak lagi sih ya, gue mending antigen aja gitu. Dan gue berharap semoga gue dan keluarga gue, dan semoga juga para pendengar gue tuh nggak ada yang kena gitu. Nggak enak cuy, nggak enak. Jangan deh, kalau bisa jaga diri kalian ya, nggak enak tau. Dan ya udah, setelah swab PCR itu isolasi mandiri deh, gabut di rumah. Balik lagi ceritanya, gue tuh sebenarnya orang yang bisa bercerita dengan runut gitu, cuman nggak tahu kenapa beberapa waktu belakangan ini, semenjak lulus sekolah, enggak semenjak lulus sekolah ya, kuliah selesai kuliah, out dari kampus kerja, pokoknya nggak tahu dari kapan tuh gue kalau ngomong tuh suka jadinya nggak runut gitu. Padahal dulu gue kalau cerita tuh runut dari A, B, C, D. Nah sekarang tuh dari A tiba-tiba ke C, tiba-tiba ke D, ntar balik lagi ke B, yang harusnya A, B, C, D, E. Jadi berantakan gitu. Untungnya orang yang ngomong sama gue tuh paham. Ya kalau misalnya lu denger podcast gue sebelum ini, episode sebelum ini, ya kayak begitu. Ya nggak usah gitu deh, ini aja nih agak berantakan kan. Gue tuh pengen memperbaiki cara berkomunikasi gue lagi deh, sumpah. Cuman kadang ketika gue udah mencoba untuk memperbaiki cara berkomunikasi gue, terus kalau bercerita runut, itu susah kan. Ada aja yang kadang orang yang gue ajak ngobrol itu malah nggak ngerti apa yang gue omongin. Kadang juga kalau misalnya gue bercerita pakai diksi kata-kata, maksudnya kata-kata yang terlalu tinggi bahasanya, ada yang nggak ngerti, gue jadi bingung. Gue harus nyari kata yang pas supaya mereka ngerti, jadinya malah berantakan. Jatuhnya gue jadi kayak 26 my age ya, lu tau lah, gue nggak mau sebut namanya. Yang pokoknya ada salah satu orang yang kalau dengan PD-nya dia ngomong bahasa Inggris padahal bahasa Inggrisnya ngaco, ya lu tau lah. Cuman sekarang dia cukup baik sih sekarang cara dia berkomunikasinya, dan kayaknya ke cara komunikasi ancurnya dia tuh pindah ke gue tuh kan, gitu aja gue udah gagap kan, oncom ya. Udah 15 menit cuy. Padahal tadinya gue pengen cuman 10 menit.
Ya udahlah, paling gitu aja dari gua episode kali ini. Mudah-mudahan minggu depan ada episode lagi. Iya, kalau nggak ada ya paling lu nunggu sampai bulan depan kayak biasanya. So tetap dengerin Esku Podcast, dan kalau misalnya kalian ada yang mau diceritain ke gua, tinggal kalian ceritain ke gua aja. Atau kalau misalnya kalian pengen denger sesuatu dari gua, kayak bahas ini dong, bahas itu dong, silakan aja kalian DM ke Instagram, Twitter, atau inbox gua di Facebook, atau kirim email ke gua. Ntar gua tampilin di deskripsi si podcast ini linknya. Ntar gua taruh link ke trinya aja deh. Jadi di situ ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Pokoknya bisa di situ semua deh ya. Paling gitu aja episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Mudah-mudahan ada ya episode berikutnya. Haha.